Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di acara yang pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Beranda, yang pastinya akan memberikan serta menyuguhkan informasi, cerita menarik dan juga edukasi yang bisa Anda petik hikmahnya setelah menonton program hari ini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa publisitas dan sensitivitas terhadap kehadiran hidup modern atau yang biasa dikenal dengan nama bekennya adalah globalization era telah berdampak kepada kehidupan nyata kita dan tidak bisa kita elakkan dari kehidupan kita karena telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari orang dewasa, remaja, anak-anak hingga balita. Dan yang paling mirisnya sekali adalah balita sudah erat kaitan hidupnya berdampingan selalu dengan penggunaan teknologi yang kita kenal dengan istilah gawai atau gadget. Otomatis hal ini menimbulkan spekulasi dari dua sisi, yakni positive side dan juga negative side. Lantas peranan orang dewasa yang bijak seperti orang tua, abang, kakak, maupun ayah dan ibu, serta guru dan edukator, dan bahkan pemerintah harus berperan aktif dalam meminimalisir pencegahan terhadap dampak negatif gadget ini, khususnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Salah satu hal negatifnya adalah menurunkan pola konsentrasi atau fokus terhadap anak. Dan yang paling kental erat kaitannya terhadap kita adalah hilangnya quality time terhadap orang tua, anak, dan keluarga saat bersamaan itu ada. Dan salah satu poin yang paling penting yang ingin kita katakan adalah berikan juga edukasi dan juga sosialisasi yang penting terhadap orang tua ataupun calon orang tua yang ingin melakukan pernikahan agar kedepannya mereka tahu untuk bahaya dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebih. Lantas kalau kita hanya berbicara tentang negatif, otomatis pemirsa ada hal yang positif dari kehadiran gadget di dunia kenyataan ini. Salah satunya adalah mengakses ability secara sempurna dan cepat untuk kita ketahui pemirsa. Nah hari ini pemirsa seperti biasa Beranda telah hadir, otomatis akan memberikan tema-tema menariknya yang wajib kita perbincangkan kepada kedua narasumber hebat hari ini yang akan kita ajak berdiskusi. Apakah tema yang hari ini kita bawakan berkaitan dengan tentang upaya meminimalisir terkait dampak gadget. Otomatis ada kiat upaya untuk dampak negatif tersebut bisa terorganisir dari beberapa pihak. Lantas pemirsa, apakah sebenarnya orang tua juga harus berperan aktif dalam pola asuh, pengawasan, dan bimbingannya? Otomatis pemirsa, saya perkenalkan langsung di sebelah kiri saya lebih tepatnya, wanita cantik dan juga pasti berintelektual dan kompeten untuk berbicara terkait upaya meminimalisir dampak gadget ini di tengah-tengah kehidupan sosial dan kehidupan nyata yang serba era modern ini. Langsung saya perkenalkan pemirsa, di sebelah kiri saya ada Ibu Dr. Nurus Syakinah Daulay, MPSI. Halo Ibu, Assalamualaikum. Apa kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang TVRI. Alhamdulillah sehat hari ini. Sehat ya. Nah itu pemirsa untuk narasumber yang pertama kami, dan tak lupa kami mengajak Anda untuk selalu berbincang kepada kami melalui telepon interaktif kami di 0614146353. Siapa tahu Anda di rumah mengalami hal-hal yang berkaitan dengan tema kami ini, boleh kami tunggu dalam 1 jam ke depan. Nah pemirsa, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik saya, ada Azifah Zahrianis. Ya betul sekali. Halo pemirsa, apa kabar? Dengan saya Azifah Zahrianis, dan tadi Azril baru ngenalin satu narasumber. Ini ketinggalan satu lagi nih Azril. Kenapa nggak diperkenalkan? Saya rasa Gigi yang paling perkenalkan karena di sebelah kirinya otomatis sama-sama cantik kelihatannya ini seharusnya. Baik, kalau begitu ini giliran saya. Boleh, silahkan, take your Di sini time. ada Ibu Ade Cita Putri MPD sebagai seorang psikolog juga ya. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, sudah lengkap narasumber kita pada hari ini. Ada dua yang akan membahas tentang tadi ya, upaya meminimalisir dampak gadget, dan ini sangat penting sekali karena apa? Karena memang saat ini di era globalisasi, di era teknologi digital ini benar-benar
krusial sekali, di mana gadget menjadi satu kebutuhan dan memang nggak bisa lepas. Benar Azil. sekali Ziva. Pasti Azil juga kalau udah di rumah atau di mana-mana juga sama ya, pasti megangnya handphone terus. Always when we are Betul. together, of course we are thinking about gadget, gawai, and handphone. Exactly. Nah, dan sekarang itu banyak sekali hal-hal yang mengatakan bahwa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Tapi ini kita harus bahas lagi lebih dalam. Ini Tapi kita seperti nggak apa jauh kan dampaknya. hari ini kan, Zi? Nggak Pasti dong, ya. kita kan dekat ya, berapa Benar sekali, meter Zi. doang ya. Oke. Oke, langsung kita tanyakan kepada narasumber kita nggak sabar ya. Benar sekali, Zi. Tapi Kita sebelum ulik, kita upas ya. Betul, tapi sebelum kita ngobrolin soal tema kita pada hari ini, yaitu upaya meminimalisir dampak gadget, kita harus tahu dulu ini sebenarnya latar belakang dari kedua narasumber kita. Tadi kan kita sudah berbicara sedikit ya. Sedikit saja. Sudah kita spill kalau bahasa zaman anak now ini ya. Biasanya kan kita spill dulu, tapi kita harus tanya lengkap ini kegiatan-kegiatan. Kita mulai dari Ibu Nurus Sakinah dulu. Aku manggilnya apa ya, Bu? Bu Ina bisa. Bu Ina ya, biar lebih akrab ya, biar nggak nampak Benar kali sekali, Zi. agak-agak renggang gitu ya. Ya, Bu Ina boleh ceritakan sedikit bagaimana Kegiatannya latar apa belakang ini? dan kegiatan Ibu Ina saat ini? Oke, terima kasih. Saya sehari-hari sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya juga selaku Kaprodi di Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dan alhamdulillah saya juga sebagai profesi sebagai psikolog. Jadi ketika mahasiswa memiliki masalah, kita punya layanan konseling untuk bisa memecahkan masalah-masalah mahasiswa kita. Baik, udah Baik, tepat itu berarti tadi kita dari hadirkan Ibu Inah ini di tengah-tengah kemasyarakat hidup di era modern ini. Lantas Ibu yang sebelah sana, Ibu yang tidak kalah juga cantiknya dengan senyuman indahnya itu, kegiatan sehari-harinya seperti apa ini, Bu? Alhamdulillah saya saat ini sebagai dosen di UINSU sama dengan Bu Ina. Saya juga seorang ibu rumah tangga. Saya juga melakukan konseling. Kebetulan saya seorang konselor, melakukan konseling dengan banyak klien-klien yang berbagai tipe dan sangat menyenangkan bagi Baik, saya. sudah kita perkenalkan kegiatan dan juga salah satu deskripsi dari narasumber-narasumber hebat kita. Langsung kita akan membahas terkait tema kini. Saya langsung ke Ibu Inah. Ibu Inah, mungkin kita mendahului pertanyaannya ini, bagaimana Ibu menanggapi kehadiran era globalisasi ini di tengah-tengah masyarakat yang konon katanya kita sudah memasuki 4.0 up to 4.5 ini. Seperti apa? Oke, jadi memang kondisi ini kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa era globalisasi tentu akan memiliki dampak, selain dampak positif juga dampak negatif. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa gadget itu pasti juga memiliki dampak positif terhadap anak. Bisa mencetuskan kreativitas, kemudian anak-anak bisa juga mencoba hal-hal yang baru, kemudian memunculkan karya, dan tetapi itu masih secara kognitif. Padahal sebenarnya perilaku itu muncul, ya, anak-anak itu berperilaku baik atau buruknya itu harus 3 yang diperhatikan. Jadi ada faktor kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Nah, ketika dia terlalu optimal atau terlalu banyak bersentuhan dengan gadget, itu lebih banyak dampaknya kepada kognitif. Oke. Tapi afektifnya seperti apa? Emosionalnya seperti apa? Nah, itu nanti menjadi dampak negatif. Ya, dampak negatifnya ternyata dari gadget juga. Wah, pasti kita sudah banyak membaca ya, banyak melihat dari HP atau segala macam media-media sosial tentang dampak daripada gadget, terutama kecanduan, adiksi. Addiction, ya? Nah, kemudian terutama ketika anak bermain HP itu kan dia berinteraksi satu arah. Benar. Nah, tentu sosialnya. Nah, sosialnya itu akan menjadi meminimalisir kemampuan dia untuk bersosialisasi. Nah, kemudian intinya adalah dampak negatif itu kita harus lihat ada perkembangan yang penting. Ada perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, perkembangan fisik motorik, anak itu menjadi obesitas, malas bergerak, seperti itu. Kemudian perkembangan moral agama, ya. Jadi anak-anak juga terkadang kalau sudah bersentuhan itu ternyata juga kemampuan dia untuk baik buruknya itu juga menjadi berkurang seperti itu. Nah, baik, seperti menarik itu. sekali. Ada istilah kecanduan untuk menggunakan. Kalau kita biasanya dengar kecanduan ini pasti dengan narkoba ataupun yang lain. Konotasinya negatif, Jipa. Betul. Dan terkait hal ini adalah kecanduan terhadap gadget itu mungkin jauh lebih parah daripada hal yang kita bicarakan tadi. Kalau Zipa sendiri seperti apa? Nah, kalau aku sendiri, menurut aku ya, mungkin ada dampak negatif dan juga ada positif. Tapi tentunya, apalagi saat ini pandemi ya Bu ya, selama 2 tahun ini kita sudah terbiasa, malah sudah sangat akrab dan memang
udah rentan kayak seperti yang tadi saya bilang ya sama Azril ya, bahwa memang kita selalu pegang handphone, kemana-mana pegang handphone, dan bahkan mau melakukan apapun aktivitasnya, mulai dari bermain, belajar, bahkan bekerja, kita harus pakai gadget. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih, kita lemparkan kepada Bu Ade. Nih, Bu Ade, dengan situasi saat ini, sebenarnya kalau Ibu sendiri, menurut Ibu setuju nggak dengan gadget yang diberikan kepada anak ini saat ini? Kalau menurut saya, untuk anak di bawah usia 5 tahun itu saya tidak setuju. Karena di 1000 hari pertama, anak itu harus bisa dicari, dipacu konsentrasinya, kemudian ditemukan golden age namanya. Golden age, yang mana dia harus bisa dirangsang untuk bisa menjadi nantinya seseorang yang bisa berpengaruh positif bagi orang lain. Menurut saya seperti itu. Oke, Baik, jadi menarik sekali apa yang diperbincangkan tadi oleh Ibu Ade sendiri. Lantas saya ada membaca salah satu sumber yang dari seorang dokter kesehatan dan juga ilmu kejiwaan dari Amerika Serikat, dalam judul bukunya berkaitan dengan Surviving Theological Alternations of Modern Mindset. Dia mengatakan bahwa anak yang telah terlalu kecanduan terhadap penggunaan gadget ini bisa mengurangi dan beresiko less of skill atau mengurangi keterampilan, dan salah satunya adalah mengalami delay speech atau kurang komunikasi. Bagaimana Ibu Inah menanggapi hal tersebut? Oke, jadi saya ingin menambahkan sedikit sebelum sampai ke situ tadi, kenapa seseorang anak tuh bisa mengalami adiksi atau kecanduan. Jadi memang di dalam tubuh kita ini ada fungsi organ yang sangat vital sekali, yaitu otak ya. Jadi terutama di bagian ini ada namanya prefrontal cortex. Oke. Nah, itu merupakan fungsi yang paling dominan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau manusia itu berpikir tingkat tinggi, kemudian baik buruknya, nah itu fungsi daripada PFC tadi itu. Nah, ketika anak itu sering, bahkan sampai adiksi, ya sering menggunakan gadget gitu kan, kemudian tidak dibatasi, kemudian dia juga berinteraksi sendiri, kemudian orang tua juga tidak mengontrol kegiatan gadgetnya. Jadi kemudian di dalam otak itu ada juga namanya sistem limbik. Sistem limbik itu menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan, dopamin itu tadi. Karena anak-anak ini kan seneng ya nonton gadget gitu kan. Nah, jadi sistem limbik tadi, hormon dopamin terlalu banyak mengeluarkan kesenangan-kesenangan itu, kemudian membanjiri bagian PFC tadi. Akhirnya PFC yang harusnya dia bisa mengontrol dirinya, meregulasi emosinya, tetapi karena dibanjiri dengan kesenangan-kesenangan tadi, fungsinya jadi berkurang dan akhirnya bisa menjadi rusak. Itu akhirnya menjadi kecanduan. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak itu nggak megang, kalau udah kecanduan banget ya, nggak megang HP tapi tangannya refleks gitu ya, refleks kayak megang HP. Nah itu karena sudah memang betul-betul kecanduan. Nah berkaitan dengan tadi itu benar sekali. Jadi betul-betul sudah kecanduan, bagian PFC-nya tadi rusak, dan akhirnya apa? Anak nggak konsentrasi. Baik, berbicara tentang konsentrasi, sebenarnya pada usia berapakah anak perlu untuk memegang gadget atau gawai ini? Namun pemirsa, sesaat lagi tetaplah di beranda, kita lalui. Nah pemirsa, there is no word that I have to say beside wow. Keren dan juga sangat gorgeous terhadap penampilan apa yang telah disuguhkan dari kedua narasumber kami terkait paradigma dan perspektif beliau-beliau ini terkait tema kami. Dan untuk itu pemirsa, kami selalu ingatkan pada Anda untuk selalu berpartisipasi di nomor interaktif kami di 061414633. Kami tunggu pemirsa kehadiran Anda, siapa tahu bagian cerita ini adalah bagian cerita Anda juga. Benar ya, Ji? Betul sekali. Dan tadi ya sempat kita ngomongin soal distraksi anak dan bagaimana untuk memanage ya anak itu punya satu hal yang untuk merangsang golden age-nya, dan salah satunya itu ada yang bilang kalau game adalah salah satu hal yang untuk mendistraksi anak. Nah, lalu seperti apa nih Bu, kalau misalnya kita ngomongin soal game ini, sebenarnya kan ada yang bilang katanya negatif, tapi juga ada yang pro dan kontra pastinya ya untuk game ini sendiri. Tapi bagaimana sih Bu cara kita untuk manage sebagai orang tua untuk hal tersebut? Oke, baik. Sebenarnya dari handphone itu sendiri saja sudah ada aplikasi atau fitur yang mana ketika kita menggunakan handphone tersebut, kita berikan kepada anak ada waktu durasi 1-2 jam. Nah, ketika handphone itu sudah mati, kita sebagai orang tua sudah bisa mengambil handphone tersebut gitu kan. Akan tetapi balik lagi ke orang tuanya, bagaimana orang tua memberikan perhatian lebih kepada anaknya, karena pada saat ini yang saya lihat adalah orang tua memberikan secara penuh
perhatian anak itu ke handphone gitu kan. Kita kembali ke orang tuanya, bagaimana dia bisa meminimalisir agar handphone tersebut tidak digunakan secara terus-menerus. Kalau hanya 1-2 jam, mungkin bisa dikatakan anak itu mencari hiburan. Tapi kalau durasinya 21 jam per minggu, itu ada penelitiannya yang menyatakan bahwa jika 21 jam per minggu itu akan mengganggu, seperti yang kata Ibu Sagina tadi, ada korteks di dalam otak kita yang sangat mengganggu secara psikomotorik, secara kognitif, dan secara afektif. Menurut saya seperti itu. Tapi di dalam game itu sendiri sebenarnya ada nggak sih edukasi-edukasinya, Bu, yang bisa membuat anak hal-hal positif lah dari game itu untuk pendidikan anak ke depan gitu? Oke, baik. Kalau game online mungkin saya kurang tahu ya, tapi kalau di YouTube itu ada yang namanya edukasi-edukasi secara dini. Tapi itu lagi kembali ke orang tua, butuh perhatian penuh ketika anak menonton YouTube tersebut. Saya punya kasus yang mana ada satu keluarga yang kedua anaknya itu tidak bisa atau sulit untuk berbicara. Artinya bahwa dia sulit untuk berkomunikasi, untuk minta minum saja dia sulit gitu. Kalau kita kan saat umur 4 tahun itu sudah bisa bilang, mama saya minta minum, kan begitu kan. Tapi ketika yang saya ketemukan kasus tersebut, untuk bilang minum aja dia hanya bilang num gitu. Kita sebagai orang yang jauh atau saudara jauh lah kita katakan, kita tidak mengerti apa katanya gitu kan. Tapi kalau orang tuanya sendiri mungkin tahu gitu. Itu karena apa? Karena tidak adanya pengawasan penuh dari orang tua ketika anak menonton YouTube atau menggunakan gadget. Baik, benar sekali. Ada yang saya ketik dari pendapat tadi Ibu Ade ini berkaitan tentang sulit untuk berbicara. Sama halnya yang saya telah tasbihkan terhadap salah satu sumber yang saya dapatkan dalam bukunya Survival Technological Alternatives of Modern Mindset ini dari seorang dokter giwan dan juga kesehatan, yaitu Dr. Gary Small. Katanya, atau dia mengungkapkan bahwa penggunaan gadget terhadap anak yang kategori terlalu ini akan mempengaruhi life skill dan juga mempengaruhi terhadap delay speech anak jadi terjadi, ataupun komunikasi anak ini menjadi terbata-bata atau staccato. Lantas dari Ibu psikolog sendiri untuk menanggapi kata delay speech ini, benarkah terjadi seperti itu? Iya, benar banget ya, Mas, bahwa pada tahap golden years old itu kan 0-5 tahun. Jadi perkembangan itu yang penting itu ada 6 ya, perkembangan kognitif, sosial emosional, moral agama, fisik motorik, perkembangan bahasa, perkembangan seni. Nah, ketika anak sudah kecanduan, anak tidak terstimulasi dengan baik oleh orang tuanya, oleh lingkungan, seperti itu. Maaf, terstimulasi ini dalam hal apa aja biasanya, Bu? Iya, anak-anak itu kurang terstimulasi. Jadi artinya anak-anak itu dibiarkan bermain sendiri, gitu kan. Kemudian anak-anak kurang distimulasi untuk berbicara. Makanya akhirnya anak menjadi bermain sendiri, berimajinasi sendiri. Kemudian anak kurang mengungkapkan emosi atau perasaannya kepada orang lain. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan anak menjadi speech delay. Nah, ini bahaya sekali. Kita takutnya nanti anak-anak malah menjadi lebih parahnya lagi, nanti kan ada beberapa bagian sarafnya yang terganggu dan akhirnya itu tadi bagian PFC-nya tidak optimal, sehingga 6 perkembangan tadi ini kurang optimal. Padahal seharusnya di masa emas itu sebaiknya perkembangan yang tadi itu yang kognitif, kemudian afektif, dan akhirnya menghasilkan psikomotorik yang juga baik buat anak-anaknya, seperti itu. Baik, wow. Baik, Sangat berpengaruh sekali sifat ternyata. Betul sekali, dan ini menjadi hal krusial karena memang saya juga pernah ketemu sama salah satu kasus seperti ini gitu, Bu. Dan upaya yang bisa dilakukan ini, Bu, kan ini sudah terjadi. Ada bahkan kalau saya tidak salah umurnya sekitar 6 atau 8 tahun, sudah 6 atau 8 tahun tapi masih belum bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk hal tersebut, Bu, sebenarnya kalau untuk gadget sendiri, gimana sih cara kita untuk melepas? Karena kan kalau sudah lebih dari 5 tahun itu pasti sudah menjadi habit bagi dia gitu kan. Tapi bagaimana nih, Bu, kebiasaan dia dan bagaimana juga cara kita untuk memberikan value dan bagaimana memberikan motivasi kepada anak tersebut supaya lepas dari gadget dan beralih ke bagaimana dia untuk belajar seperti yang seharusnya di umurnya, seperti itu, Bu. Baik, kalau dia sudah di atas 5 tahun ke atas, kemudian anak-anaknya mengalami kecanduan. Jadi sebenarnya intinya memang peran aktif dari orang tua ya, peran aktif dari orang tua. Anak-anak seperti ini sebenarnya bisa diajak diskusi. Ya, karena apa? Perkembangan kognitifnya sudah jauh lebih baik ketimbang anak usia dini maupun tadi masa balita ya. Jadi anak diajak diskusi.
sampaikan kepada anak bahwa dampak negatif gadget itu jauh luar biasa. Tapi sampaikan juga bahwa memang dampak positifnya ada. Jadi anak juga karena main ini adik jadinya bisa tahu menghitung. Tapi kan dampak negatifnya juga banyak. Jadi sebenarnya intinya adalah komunikasi dari orang tua. Ngobrol gitu ya dari orang tua. Sebenarnya itu sederhana sih sebenarnya. Nah, ketika itu sudah dibiasakan, kemudian memberikan pendisiplinan kepada anak. Seperti yang disampaikan Bu Adi tadi juga, bahwa ketika anak bermain gadget itu kan ada durasi-durasinya. Gitu kan, ada 1 jam, ada 2 jam. Atau ketika anak, nah itu tadi kalau anak diajak diskusi, oke, boleh main, tapi apakah tugasnya sudah diselesaikan? Nah gitu, kalau udah diselesaikan boleh main HP, tapi juga main HP-nya kita sepakat ya, 1 jam, 2 jam, nah nanti kalau lewat dari situ, nah jadi kayak ada konsekuensi oleh si anak, dan anak juga bertanggung jawab dalam penggunaan HP-nya, seperti itu. Baik, menarik sekali Jipal. Itu kita tadi sudah berbahas tentang dampak negatifnya terlebih banyaknya. Kalau berbicara tentang dunia pendidikan pemirsa, kita tidak lepas dari 3 kategori. Yang pertama tentang pengaruh baiknya itu adalah tentang aksesibilitasnya lebih cepat dapat, dan juga transformasinya juga lebih berpengaruh terhadap orang selaku individu yang menggunakan dunia pendidikan dengan teknologi canggih. Dan yang ketiga itulah identitas dari seseorang yang menggunakan teknologi canggih itu akan terungkap dengan pengetahuan dan juga kemampuannya. Lantas dari Ibu Adi sendiri terkait dunia pendidikan kita yang notabene adalah kaitan dengan dunia IT ataupun teknologi canggih ini, seperti apa menyikapi dalam usia-usia emas anak-anak kita ini? Oke, baik. Dalam usia emas ini kembali lagi bahwa perhatian orang tua itu harus penuh terhadap anak. Artinya bahwa dia tidak terlepas dari tanggung jawab bagaimana perkembangan, pertumbuhan secara kognitif, secara emosional anak tersebut. Mungkin itu. Baik, menarik sekali. Kalau dari dunia pendidikan sendiri yang mungkin Ibu pernah hadapi ataupun ketemu, apakah ada perbedaan anak yang kategorinya itu adalah addictions of gadget dan juga tidak itu dari segi skillful mereka? Oke, kalau dari segi skill ya memang ada gitu. Mereka lebih sulit untuk berkonsentrasi ketika di kelas. Kita temukan bahwa anak itu yang kecanduan gadget akan sulit berkonsentrasi. Seperti yang Bu Ina bilang tadi, ketika dia sudah kecanduan, sangat kecanduan, tangannya sendiri pun tidak akan bisa berhenti untuk memegang handphone gitu kan, apalagi tidak ada handphonenya gitu, tangannya tidak akan bisa berhenti gitu. Berbeda dengan anak yang memang penggunaan gadgetnya hanya 1-2 jam per hari begitu, dia memiliki konsentrasi yang penuh jika dia berada di sekolah. Baik, menarik sekali. Kalau untuk dunia dewasa ataupun kategori level of adolescence ini, ada kategori kehilangan quality time. Betul. Ketika kita bertemu dengan sesama teman, katakan kategori hangout itu pasti always concentrate about gadget. Begitu juga dengan di rumah, ketika kita lagi makan malam, selesai makan malam itu kita pasti kehilangan yang namanya quality time. Lantas sebenarnya sinergitas dan koordinasi seperti apakah dari orang tua, anak, dan juga bahkan dari pihak pemerintah memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap penanganan ataupun pencegahan dampak negatif gadget ini supaya tidak disorganisir ini? Bagaimanakah nanti? Ini jawabannya pemirsa setelah yang satu ini melalui lagu kita persembahkan dari Bang Fahmi. Ya, pemirsa, tahukah Anda bahwa dari hasil beberapa penelitian dari Universitas Leeds dan juga Universitas Manchester dan juga salah satu Institute of Cancer di London mengatakan bahwa anak yang berkembang dengan usia gadget ini akan sangat rentan pengaruhnya terhadap radiasi yang mengakibatkan pertumbuhan sel-sel anak ini bisa terputus. Salah satu dampaknya adalah berkaitan dengan pola pikirnya yang tidak kategori konsentrasi dan juga berkaitan dengan pertumbuhan saraf-saraf ataupun otot dari mata tersebut yang kalau kita kenal istilah juling. Apakah bisa mengakibatkan juling terhadap mata jika terlalu menggunakan gadget ini dalam kategori berlebihan? Kalau dari psikolog juga melihat seperti ini, apa Ibu? Iya, jadi benar banget ya, beberapa penelitian juga mengatakan seperti itu. Jadi kan memang perkembangan tadi ya, terutama perkembangan fisik motorik. Jadi ketika anak bermain gadget, itu kan interaksinya satu arah, matanya juga ke sini aja gitu. Dan padahal sebenarnya penggunaan mata kan kita harus melihat ke kanan ke kiri, menoleh ke kanan ke kiri gitu kan. Nah, itu juga membuat akhirnya kemudian gerakan di handphone itu kan luar biasa cepat. Jadi mata ini pun beradu cepat gitu, melihat cepat. Jadi otot-otot itu kayak dipaksa seperti itu kan, akhirnya bisa memunculkan tadi ya juling itu juga. Selain itu juga tadi bagian-bagian syaraf ya, kita ketahui bahwa ketika anak baru lahir itu
perkembangan syaraf itu luar biasa ya. Jadi triliunan syaraf itu saling menyambung antara satu syaraf dengan syaraf lainnya sehingga membentuk otak yang cerdas. Nah, semakin lama ketika anak mendapatkan perhatian dengan kasih sayang yang baik, anak kemudian distimulasi dengan cara yang positif, anak tidak dibiarkan bermain gadget secara sendiri seperti itu, ini perkembangan sarafnya akan menyambung dengan sangat cepat dan akhirnya rimbun di otak. Kerimbunan syaraf ini di bagian otak ini akan memunculkan kecerdasan pada anak. Tetapi ketika anak hanya fokus pada gadget saja, kemudian dia tidak berinteraksi dan juga tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, maka persambungan saraf ini akan lambat, bahkan sampai putus. Wow. Nah, ini mengakibatkan bagian saraf itu di otak tidak rimbun. Nah, ini akan mempengaruhi kecerdasan dia menjadi cerdas atau tidak, kemudian mempengaruhi perkembangan yang lainnya tadi seperti kognitif, sosial emosional, Perkembangan fisik, untuk cara motorik. pandang juga bisa ya Bu? Betul. Dalam kategori anak-anak kecil sudah menggunakan lensa. Betul. Benar ya? Nah, itu dia tadi. Makanya wow, pokoknya dampaknya ini luar biasa sekali dari gadget ini. Makanya perhatian dan optimalisasi dari orang tua memang penting banget. Gigi sendiri nih calon orang tua, you must aware about that. Ya, dan itu menjadi hal yang perhatian ya, karena memang ini kita nggak bisa lepas juga ya sebagai orang tua, bahkan ya kita juga sama ya, kita juga pasti pakai gadget. Dan seperti yang dilansir oleh Inspector of Index yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai peringkat ke-6 Wow. untuk negara yang kecanduan terhadap gadget, dan ada sebanyak sekitar 326 kalau nggak salah ya, itu yang menjadi pengguna gadget di Indonesia sendiri. Tentunya semakin lama, semakin bertambah tahun pasti akan meningkat terus ya, apalagi saat ini di masa pandemi COVID-19 kita juga dipaksa untuk akrab dengan gadget. Lalu seperti apa nih Bu? Kita lemparkan ke Bu Ade nih ya, sebagai orang tua tentu kita menjadi role model untuk anak. Baik. Nah, pasti di rumah juga kita nggak mungkin lepas dari gadget karena memang sudah dibiasakan dengan work from home ini Bu. Lalu gimana nih Bu? Kita melarang anak tapi kita sendiri nih sebagai orang tua, gimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut gitu? Oke, baik. Kita bisa ikut kelas-kelas parenting ya. Kelas-kelas parenting yang mana bagaimana pola pengasuhan anak ketika kita menggunakan gadget di rumah. Kemudian tadi Bang Nazir bilang kalau di rumah itu kita makan malam kita discuss Quality gitu. time-nya Ya, hilang ya? ya, kita harusnya discuss gitu. Kita harusnya diskusi dengan anak tanpa harus menggunakan gadget. Kalaupun harus kita terpaksa sekali menggunakan gadget, katakan kita komunikasi dengan anak bahwa ini pekerjaan mama, ini pekerjaan papa yang mana harus menggunakan ini, tapi abang, kakak itu tidak boleh menggunakan ini. Kalaupun boleh, nanti mama kasih waktu timing yang tepat untuk menggunakan gadget itu sendiri. Tuh Azril, harus ada komunikasi, tetap bagian dari komunikasi tentunya. Dan kayaknya ada yang mau nanya nggak ya? Bentar, kayaknya dari tadi sudah megang Sudah handphone, melirik ya? melirik kita tersebut. Mungkin Bang ini juga memiliki pertanyaan ataupun sejumlah pertanyaan yang mungkin sudah ada terbenak di pikiran Bang Fahmi sendiri. Apa kita lempar itu? sekarang? Boleh, silahkan sih. Silakan. Singkat dan padat ya Bang. Sebenarnya tadi pertanyaannya sudah dijelasin sedikit oleh Azril ya. Tapi saya mau coba tanya lagi nih. Nah, jadi kalau dari hasil survei yang saya pernah lihat, tapi nggak tahu nih bener atau tidak surveinya, mungkin nanti buat ibu-ibu atau kakak-kakak pasti lebih tahu nih kan. Nah, saat ini semakin meningkat efek dari gadget nih, speech delay, autis ataupun hal yang serupa gitu kepada anak atau balita atau anak-anak usia dini gitu lah. Apakah itu salah satu efek samping dari perkembangan teknologi atau gadget gitu? Nah, apakah ketika sudah mengalami hal tersebut masih ada kesempatan untuk bisa disembuhkan gitu? Dan berapa persen tingkat kesembuhannya? Apakah anak di usia 2 atau 3 tahun masih sangat besar tingkat kesembuhannya dibanding mungkin anak usia 6 atau 7 tahun yang mengalami hal tersebut? Baik. Gitu. Dari Kira-kira gimana? Ina ya Bang? Yes. Yang psikolog lah. Oke, terima kasih. Memang luar biasa sekali daripada dampak gadget ini ya. Maka tadi saya katakan bahwa ketika bayi baru lahir itu kan triliunan banget ya syaraf-syarafnya. Jadi sebenarnya kita berperilaku, kita bersikap, kita punya kepribadian itu juga dipengaruhi oleh otak kita. Makanya Tuhan itu ngasih organ yang paling luar biasa itu otak. Jadi kalau otak ini sudah terganggu, mengalami gangguan perkembangan syaraf, nah itu akan mengakibatkan perilaku kita juga nggak tepat, tidak seperti perkembangan anak-anak normal pada umumnya. Itu tadi dampak gadget ya, selain radiasi, kemudian tadi bagian PFC-nya tadi rusak gitu kan. Nah ini mengakibatkan anak nggak konsentrasi gitu kan, kemudian perilakunya juga
mohon maaf jika nanti mengalami gangguan perkembangan saraf bisa mengarah kepada autis karena tadi Wow. gangguan perkembangan saraf takutnya mengarah ke situ jika betul-betul sudah adiksi. Kemudian apakah bisa sembuh seperti itu? Karena memang Tuhan ini luar biasa ya. Otak itu sifatnya plastisitas. Plastisitas artinya apa? Oke, mungkin pada saat itu memang fungsi otak sedang kurang berkembang dengan baik. Tetapi ketika ada terapi, kemudian adanya kasih sayang, ada perhatian dari orang tua, dari guru, ya. Jadi kemampuan otak itu bisa lagi kembali dan bisa sehat seperti itu ya. Tapi memang betul-betul luar biasa untuk penanganannya. Tidak bisa satu saja orang tua saja. Orang tua juga harus berkonsultasi dengan orang-orang profesional. Terapi apa yang tepat diberikan kepada anak. Kemudian supaya apa? Karena itu tadi saraf-saraf tadi kan sudah Rusak ya. putus, bahkan keriput, bahkan Mengecil. seperti itu. Nah, makanya gimana memfungsikannya lagi? Nah, itu tadi kembali lagi intinya harus saling bekerja sama antara orang tua, guru, psikolog, kemudian para dokter seperti itu dan juga pemerintah untuk menangani hal-hal seperti ini gitu. Mungkin dari Bu Ade ada mau ditambahkan, Bu? Ya, mungkin saya sependapat dengan Bu Ina. Adanya terapi bagi anak yang diberikan tidak hanya peran orang tua di dalamnya, tapi juga ada peran guru, ada peran orang sekitar yang memberikan perhatian lebih terhadap anak tersebut melalui terapi-terapi yang dilakukan oleh orang-orang yang profesional tentunya, begitu menurut saya. Baik, menarik sekali Ziva. Lantas sebenarnya pemirsa, kalau beberapa dari yang saya baca bahwa ada kategori durasi ataupun waktu tertentu dalam penggunaan gadget ini bagi anak yang dimana dikategorikan jika anak dari usia sampai 5 tahun diberikan pada 30 menit hingga 1 jam, tapi anak di usia 5 sampai kategori 8 tahun itu boleh ataupun diperbolehkan menggunakannya 1 sampai 2 jam dengan kiat-kiatnya itu adalah penggunaannya dalam hal-hal yang positif. Kalau dari psikolog sendiri melihatnya, kategori pemberian durasi ini benar tidak kita harus mengasihnya dalam waktu-waktu yang kita tentukan? Iya, intinya tadi ya diskusi dengan anak. Kita sampaikan kenapa harus dibatasi, gitu. Jadi kadang-kadang anak ini seperti dilarang, tetapi dia tidak tahu sebab akibatnya apa. Nah ini yang sebenarnya harus perlu kita sosialisasi. Ketika orang tua melarang, dampaknya apa? Itu yang terkadang orang tua tidak memberitahukan kepada anak. Jadi sampaikan kepada anak, kenapa dia harus bermain kalau di usia di atas 5 tahun memang 1 sampai 2 jam, ya. Kenapa dibatasi? Nah itu tadi disampaikan. Nah kemudian sampaikan konsekuensinya. Ketika anak lewat dari waktu yang telah ditentukan, apa dampak buat dia? Punishment boleh dikatakan gitu? Iya, tetapi tidak mengancam ya. Oke. Karena apa? Karena ada diskusi tadi. Diskusi dan anak harus bertanggung jawab dong dengan yang disampaikan dia gitu. Jadi kayak kesepakatan bersama gitu. Bentuk responsibility Betul, betul. Nah, ketika itu sudah terbiasa, maka anak juga selain tadi interaksi kepada orang tua, ngomong juga baik seperti itu, anak juga punya tahu bahwa oh aku 2 jam harus selesai. Karena apa? Karena ada konsekuensi tadi. Nah itu yang penting sih. Baik, nah, Tapi gimana deh Bu dengan kasus ketika malahan jadinya dia tuh menganggap bahwa pelajar ini lebih menakutkan gitu. Jadi sekiranya bagaimana cara kita untuk membuat anak itu tidak takut terhadap pelajaran, tapi kita akan memberikan leluasa lah ya, bagaimana cara dia untuk refresh juga dengan gadget ini gitu. Itu gimana cara kita untuk sebagai orang tua nih Bu untuk memanage hal tersebut? Sebenarnya kan tadi intinya komunikasi antara orang tua dan anak. HP ini kapan boleh dipakai dan tujuannya untuk apa? Ya. Gitu, ya. Terkadang anak dibiarkan, ya itu tadi tidak ada komunikasi tadi, Betul. tidak ada pembatasan. Anak juga, oh ya udah, ternyata main HP tuh menyenangkan, aku nggak dibatasi, nah seperti itu. Nah ini yang sebenarnya harus dihindari, gitu. Jadi sebenarnya komunikasi. Jangan mikir bahwa karena anaknya masih di bawah 5 tahun, anaknya nggak ngerti apa-apa, bukan. Justru dari sejak dini anak diajarkan komunikasi, diajarkan bertanggung jawab, diajarkan bahwa ada konsekuensi dari perilaku yang ketika dilanggarnya seperti itu. Baik, menarik sekali. Baik sekali pemirsa dan juga Ziva. Lantas dari dunia pendidikan, apakah ada kategori maksimum dan juga minimize dalam gadget usage ini? Nah pemirsa, untuk menjawab hal tersebut nantikan setelah yang satu ini, tetaplah di Beranda.
Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang upaya meminimalisir penggunaan gadget ini, otomatis ada hal yang seperti saya informasikan, ada dua sisinya, yaitu negative side dan juga positive side. Namun dari dunia pendidikan akan memberikan banyak positifnya, salah satunya adalah akselerasi anak tersebut mendapatkan informasi. Lantas bagaimanakah batasan dari seorang guru ataupun pendidik dalam memberikan anak penggunaan gadget tersebut? Bagaimana Ibu Ade menyikapinya? Oke, baik. Bagi guru tersebut, untuk zaman sekarang ini saja, guru itu memberikan tugas itu melalui gadget, gitu kan. Nah, kembali lagi harus ada komunikasi atau kontrak. Kalau saya bilangnya kontrak antara orang tua, guru dan anak, yang mana ketika guru memberikan tugas-tugas yang banyak kepada anak, harus juga dikomunikasikan kepada orang tua agar orang tua tahu bahwa ternyata apa yang diberikan oleh guru, anak menggunakan gadget hanya untuk mencari bahan-bahan pelajaran. Di luar itu, bagaimana kontrak antara anak dengan orang tua itu harus juga dikomunikasikan. Baik. Harus ada discuss kalau saya bilang. Discussion yang baik Betul ya. sekali, dan dapat disimpulkan bahwa memang gadget ini bukan suatu hal yang kita harus jauhkan, tapi kita juga memang harus butuhkan. Tapi kan juga ada proses-proses nih yang bisa menjadi upaya kita untuk meminimalisir dampak gadget ini sendiri. Dan bagaimana nih Bu Ina, proses apa yang harus kita lalui untuk hal tersebut? Mungkin diselipkan juga pengawasan ya, Ji? Betul sekali. Ya benar banget. Jadi sebenarnya kuncinya ya, lagi-lagi di orang tua nih sebenarnya. Karena apa? Benar banget, orang tua itu merupakan madrasah pertama buat anak seperti itu. Nah, jadi intinya orang tua juga harus bisa mengupdate diri, yaitu tadi dengan mengikuti kelas-kelas parenting, kemudian kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah, terutama guru. Jadi di situ memang ada grup WA orang tua. Nah, di situ kan sebenarnya sangat bisa dibahas gitu kan, gimana penggunaan gadget selama ini. Nah, kemudian yakinkanlah pada diri sendiri bagi orang tua bahwa menjadi orang tua dan punya anak itu kan amanah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, setiap amanah yang diberikan akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya sebaik-baiknya adalah memperlakukan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya dan memberikan stimulasi-stimulasi positif sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Wah, gitu. Menarik sekali perbincangan tentang gadget dan dampaknya ini. Kalau di luar sana mungkin bagi orang yang kategorinya adalah have a good financial ataupun wanita karir dan juga memiliki karir yang baik, otomatis mereka biasanya menggunakan jasa babysitter untuk merawat dan juga mengelola temperamental dan sikap dari anak tersebut. Lantas di era yang sekarang ini pemirsa, saya pernah mendapatkan salah satu informasinya bahwa gadget telah menukar posisi babysitter itu. Benar tidak Ibu psikolog? Iya. Jadi sebenarnya gadget itu kan diberikan kepada anak supaya apa? Tidak rewel ya salah satunya? Tidak rewel, supaya tenang, supaya anteng. Nah sebenarnya itu pembelajaran yang salah, yang kemudian anak akan belajar bahwa ketika dia pengen sesuatu nggak dapet, dia akan nangis, akan rewel. Nah kemudian orang tua akan memberikan gadget atau HP. Nah dari situ kan sebenarnya orang tua memberikan pelajaran yang salah kepada anaknya seperti itu. Nah intinya makanya tadi memfungsikan diri sebagai orang tua bahwa anak itu adalah amanah. Nah, kembali lagi intinya bahwa orang tua memang harus bisa menyikapi segala sesuatu tadi, mengkomunikasikannya dengan baik kepada anak dan memberikan role model yang baik, menjadi figur yang baik kepada anaknya. Mungkin statementnya adalah tidak istilah ada pengancaman. Jika Betul. anak melakukan sesuatu, dia akan kena ancaman dari istilah feedback dari orang tua tersebut. Lebih ke reward dan Benar punishment ya, betul sekali. Dan tadi juga memang sudah disebutkan bahwa memang sebagai orang tua adalah menjadi role model nih. Lalu bagaimana nih Bu Ade kita menyikapi sebagai orang tua untuk bisa memberikan edukasi, terus juga bagaimana untuk orang tua walaupun di luar sana punya kerjaan yang cukup berat seperti wanita karir, tapi dia tetap harus ikut serta dalam pendidikan anak ke depannya. Oke, baik. Untuk menjadi orang tua itu tidaklah gampang kan, begitu kan? Betul. Kita harus bisa menjadi role model bagi anak-anak kita. Kita bisa ikut kelas-kelas parenting, bisa berdiskusi dengan ibu-ibu muda yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan kita, bagaimana caranya kita memparenting anak-anak itu dengan baik begitu. Jangan sampai nanti kita salah memparenting, salah mengasuh, menyesal di kemudian harinya. Menurut saya seperti itu. Baik, sebelum kita mengakhiri Betul. perjumpaan kita yang sangat hangat dan bincangnya juga ini sangat warmly sekali, mungkin untuk terakhir kali dari Ibu psikolog, apa harapan dan juga menjadi landasan edukasi Ibu terhadap orang tua, khususnya calon orang tua yang akan mengerti terhadap penggunaan gadget ini baik dan buruknya? Oke.
Singkat dan padat. Baik, kuncinya adalah bagi orang tua, anak itu adalah anugerah dan anak itu amanah, sehingga orang tua harus bisa memberikan stimulasi yang positif sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan bisa memberikan kedekatan secara emosional kepada anak. Jadi dengan cara beraktivitas dan juga berinteraksi kepada anak. Baik, itu tadi dari Bu Ina. Sekarang kita tanyakan kepada Bu Ade, apakah setuju dengan statement dari Bu Ina atau punya tanggapan lain nih? Seperti apa, Bu? Catatannya Oke, ya, Bu. baik. Menurut saya semua itu perlu dikomunikasikan. Ada komunikasi yang baik antara orang tua, antara guru dengan anak, antara guru dengan orang tua. Itu akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan apa yang kita harapkan untuk kemudian harinya. Baik, menarik sekali perbincangan kita ya. Jadi sama dengan quotation saya dalam bahasa Inggris, ada yang mengatakan bahwa denying the dynamic of globalization era is impossible, but utilizing the globalization era, namely sophisticated technology, is a must because we are needed and it is necessary for human's life. Sekali. Dan sayang sekali Azril, sudah 1 jam kita Benar menemani sekali, pemirsa di rumah untuk berbincang-bincang dengan kedua narasumber hebat kita, tentunya dengan tema yaitu upaya meminimalisir dampak gadget. Dan tadi kita sudah mendapatkan beberapa edukasi ya, bahwa menjadi hal yang sangat penting adalah bagaimana untuk mengkomunikasikannya, karena memang kita tidak bisa lepas dari gadget dan kita juga tidak bisa untuk menghindari gadget itu. Dan tentunya kita harus menjadi orang tua yang bijak kepada anak dan tetap mengedukasi. Itu yang menjadi hal yang paling penting. Baik, menarik Setuju, sekali Azril? pemirsa. Kata Ziva tadi ada istilah komunikasinya. Istilahnya adalah traumatic statement. Apa yang Anda katakan harus bersifat konstruktif dan juga wise, sehingga anak bisa untuk menerimanya dengan legowo dan juga bangkit dalam pencegahan dampak negatif tersebut dari penggunaan gadget. Pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dan kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda dan terlebih kepada kedua narasumber kita ya Ziva, ada Ibu Ade dan juga Ibu Inah yang telah memberikan edukasinya. Kita pemirsa bertemu di episode-episode selanjutnya, tentu saja dengan tema-tema menariknya. Saya Muhammad Nasution dan Saya Ziva Zahranis. Sampai jumpa pemirsa. Selamat Assalamualaikum bertemu lagi warahmatullahi di wabarakatuh. beranda selanjutnya. Harus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah